Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah kajian kita masih mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya ambil dari kitab Al-Arba'in dan kita memasuki hadis yang kelima. Hadisnya adalah dari Aisyah an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah yaitu Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat mengada-ngadakan sesuatu fi amrina dalam urusan kami ini ma laisa minhu, yang tidak ada ketentuannya bahwa raddun, maka hal itu adalah tertolak. Maksudnya adalah mardudun, ditolak. Dalam satu riwayat dengan redaksi yang berbeda, man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amalan laisa alaihi amruna, yang padanya tidak ada urusan kami bahwa raddun, maka hal itu juga tertolak. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, hadis ini diawali tadi dari Ummil Mukminin. Maka kunyah bagi setiap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman gitu pami diartoskeun mah. Nah, disebut Ummul Mukminin. Ini berkaitan dengan nanti surat Al-Ahzab ayat 6 di mana Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka. Maka sebagaimana ibu hukumnya berlaku. Kalau ibu itu boleh dinikahi tidak? Tidak. Jadi ibu itu haram untuk dinikahi. Makanya istri-istri Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah, maka tidak ada boleh seorang pun yang bisa menikahi istri-istri Rasul, karena statusnya sebagai ummun, yaitu sebagai ibu, begitu. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis ini, selain kunyahnya Aisyah itu adalah Ummul Mukminin, juga dikatakan Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Nah, pertanyaannya, Aisyah itu punya putra atau tidak gitu. Karena dari sekian banyak istri-istri Rasul yang memberikan keturunan itu kalau tidak salah cuma 2. Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah yang dinikahi gitu yang sebagai hadiah. Kemudian ini juga terjadi di akhir-akhir kewafatan Rasulullah, karena dari Maria Al-Qibtiyah ini lahir seorang putra laki-laki Rasulullah yang bernama Ibrahim, begitu. Makanya ketika kematiannya Ibrahim dan ketika itu bertepatan dengan terjadinya gerhana gitu. Dan gerhana itu disyariatkan di akhir di akhir
Rasulullah SAW menjelang wafat. Kalau tidak salah di tahun ke-9 Hijriah. Jadi beberapa kali gerhana yang terjadi baik di masa Rasulullah ketika di Mekah ataupun ketika di Madinah gitu ya, tidak ada satupun yang disyariatkan pada waktu itu disyariatkan terkait dengan apa? Sholat gerhana gitu ya. Adanya syariat sholat gerhana ketika itu pada pas waktu bertepatan dengan kematiannya Ibrahim, putranya Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah, orang Qibti, orang Mesir gitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, kemudian lantas bagaimana gitu dalam hadis ini kunyahnya Aisyah itu dikatakan sebagai Ummu Abdillah, ibunya Abdullah begitu. Maka satu pendapat mengatakan gitu ya, kenapa dikunyahkan kepada nama Abdullah? Karena Abdullah dan Abdurrahman itu adalah nama yang disukai oleh Allah begitu. Kemudian disebutkan wadakaro akhorun, dan sebagian lagi mengatakan annahu lam yulad laha la saktun wala hayyun. Aisyah ini tidak punya putra gitu, baik dalam kondisi keguguran ataupun tidak mengandung putra. Beliau ini tidak pernah gitu ya, tidak pernah punya putra. Akan tetapi walakin hiyatu kanat bihadhil kunyah, adapun ya akan tetapi beliau ini diberi kunyah demikian karena nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Juga ada pendapat yang mengatakan dikunyahkan kepada Abdullah ini karena kepada putra ini kakaknya yaitu Asma binti Abu Bakar begitu ya. Ada sebagian pula yang mengatakan demikian. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nah, kemudian Aisyah ini merupakan nama dari Ummul Mukminin, yaitu Wahya ibnatu Abi Bakrin As-Siddiq, yang merupakan putra dari Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu memang beliau menikahi Aisyah masih dalam usia belia, namun berkumpul dalam satu rumah gitu ya, berumah tangga itu ketika di Madinah. Dan kemudian Aisyah ini merupakan minal muhadditsat, di antara muhaddits perempuan. Kemudian wa minal faqihat, dan beliau ini adalah di antara sahabiah perempuan yang memang faqih ya, ahli fikih terhadap ilmu-ilmu. Oleh karena itu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Aisyah ini merupakan, kalau di dalam kitab Taisir Mustalah Hadis karya Dr. Mahmud Tohan, beliau ini hadis yang beliau riwayatkan kalau tidak salah ini urutan kedua setelah Abu Hurairah. Hadisnya 5.000 sekian gitu ya. Jadi sama gitu ya dengan Abu Hurairah, tapi lebih banyak Abu Hurairah. Nah, kok bisa Abu Hurairah yang pada waktu itu masuk Islam hanya 3 tahun menjelang kewafatan Rasulullah, jumlah hadisnya lebih banyak, dan ini yang menjadi celah bagi orang-orang punten, orang-orang Syiah gitu ya, untuk mencela gitu atau untuk menyerang sosok dari Abu Hurairah ini gitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, perlu diketahui Abu Hurairah ini adalah salah satu di antara santri-santrinya Rasulullah yang disebut dengan Ahlus Suffah. Kobongna oge dina naon? Dina sarondoi masjid gitu, pami kobong nanti. Jadi asramanya itu ada di pelataran masjid begitu. Nah, keseharian Abu Hurairah ini memang belajar nyantri ke Rasulullah. Kemana Rasulullah ikut gitu, maka kemana Rasulullah pergi maka Abu Hurairah itu senantiasa ikut, baik siang ataupun malam. Makanya gitu ya, hadisnya lebih banyak ketimbang dengan
sahabat-sahabat yang lain yang sudah lama masuk Islam begitu. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini disampaikan bahwa man ahdatsa atau man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Jadi barang siapa yang mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut tidak ada padanya amruna, tentang urusan kami, bahwa raddun. Maka apa yang dimaksud? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, maka hadis ini gitu ya menunjukkan bimantukihi, dengan pemahaman atau dengan lafaz dan redaksi yang ada, anna kulla amalin laisa alaihi amrus syari'i, bahwa setiap amalan yang padanya tidak ada perintah syariat, bahwa mardudun, maka amalan tersebut tertolak. Wa yadullu bimafhumihi, maka kebalikan, paham kebalikannya, bahwa anna kulla amalin alaihi amruhu bahwa ghairu mardudun, dan bahwasannya setiap amalan yang amalan tersebut berdasarkan perintah kami gitu ya, urusan kami, maka amalan tersebut tidak tertolak. Apa yang dimaksud dengan al-amru di dalam redaksi kalimat ini? Kan di dalam hadis dikatakan man ahdatsa fi amrina hada, atau man amila amalan laisa lahu amruna. Apa kata amruna di sini? Wal muraduhuna dinuhu wa syar'uhu, yaitu agama dan syariatnya. Jadi bisa diartikan barang siapa yang beramal satu amalan yang amalan tersebut bukan gitu berasal dari agama dan syariat kami, bahwa rodun, maka hal itu tertolak. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, inilah yang menjadi dasar gitu ya, atau dalil ini menjadi dasar tentang tercelanya sebuah perbuatan yang disebut dengan bid'ah begitu. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, tapi dalam apa? Fiddin, dalam urusan agama begitu. Ya kadang di kita teh suka terfokus atau tersandra gitu ya dengan literasi bahwa yang disebut bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi begitu. Padahal nggak tahu itu literasinya, definisi itu dari mana begitu. Padahal di dalam kalau Ustaz Aceng, saya ambil dari kitab Al-Hidayah Ustaz Aceng, beliau mengatakan atau beliau mengutip terkait dengan definisi bid'ah, di antaranya adalah oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan bahwa al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin. Bid'ah itu adalah gambaran satu perjalanan dalam agama yang diada-adakan. Jadi harus dibatasi fid dini, dalam agama, bukan pada yang lainnya begitu. Karena kalau dalam urusan hal duniawi gitu ya, karena suka ada begini, kalau misalkan itu dianggap bid'ah gitu ya, maka handphone pun bid'ah, motor pun bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi gitu ya. Begitu biasanya mah yang jadi yang jadi defense-nya gitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, kalau dalam urusan duniawi Rasulullah juga sudah melegitimasi di dalam sebuah hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian ini lebih paham, lebih tahu dalam urusan dunia gitu ya. Kalau dalam urusan agama fa ilayya, maka hal itu diserahkan kepadaku gitu. Kemudian tudahi syar'iyyatu yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, yang menyerupai syariat, yang menyerupai syarat, dimaksudkan dengan itu supaya bersungguh-sungguh berbakti kepada Allah. Kemudian di dalam literasi yang lain dikatakan bid'ah itu adalah thariqatun fid dini, adalah perjalanan dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan. Tudahi syar'iyyatu yuqsadu bisuluk, yang menyerupai syarat, dimaksudkan dengan menempuh jalan tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan agama.
Orang jahiliyah dulu, ibadah orang jahiliyah itu ketika di Masjidil Haram itu adalah mukaan watas dia. Jadi hanya berupa tepukan dan siulan. Cara itu memang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Bahkan ya tawafnya mereka di Ka'bah itu dengan dalam keadaan telanjang. Karena mereka beranggapan bahwa baju yang mereka pakai ini adalah baju yang penuh dengan dosa. Makanya ketika mereka ingin bertawaf harus melepaskan sesuatu yang ada unsur dosanya, begitu. Itu salah satu di antara argumentasi mereka. Kenapa orang Arab jahiliyah pada waktu itu ya, mereka bertawaf, khususnya untuk yang laki-laki, bertawaf di siang hari pun dalam keadaan telanjang. Dan kalau perempuan itu tawafnya dalam keadaan telanjang itu bukan di siang hari tapi di malam hari. Kan hal seperti ini adalah sesuatu yang menyerupai syariat. Dalam hal ketentuannya. Kenapa harus telanjang begitu? Nah, ternyata argumentasinya itu seperti itu. Kemudian di dalam definisi yang lain disampaikan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu adalah al-amrul muhdats fid dini aqidatan au ibadatan. Bid'ah adalah urusan yang diada-adakan dalam agama baik berupa akidah, ibadah, au sifatan lil ibadati lam yakun alaiha Rasulullah, atau cara ibadah yang tidak terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu adalah mengada-ngada sesuatu di dalam agama, baik aturan, ketentuan atau tradisi keagamaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dan bukan mengada-ngada dan menciptakan hal yang baru dalam urusan keduniaan. Itu yang harus diingat. Jadi dalam hal agama. Kemudian pelaksanaan bid'ah tersebut menyerupai ketentuan agama, baik dalam tata caranya dan tentu juga diniatkan untuk mendapatkan pahala. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah. Jangan sampai ada anggapan di kita bahwa sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu gitu ya, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kemudian diada-adakan itu merupakan bid'ah gitu ya. Maksud saya begini, ada orang yang beranggapan atau berargumen ketika para sahabat membuat sesuatu yang baru, contoh dalam sebuah sholat ada sahabat yang ketika i'tidal gitu ya, dia mengucapkan doanya begini, sami Allah liman hamidah robbana lakal hamdu, kemudian lanjutannya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ada sahabat yang berdoa dengan doa itu gitu ya. Lanjutannya itu dengan seperti itu. Maka setelah salam Rasulullah mengatakan siapa yang berdoa demikian, begitu. Maka ada sahabat pun mengaku bahwa maka kata Rasulullah, saya melihat 30 malaikat lebih berebut ingin mencatat yang paling pertama doa tersebut. Maksudnya apa? Doa tersebut mendapatkan legitimasi dari Rasulullah. Artinya ada jaminan. Inilah yang disebut dengan sunnah takririyah, begitu. Ini persetujuan gitu. Kalau misalkan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka adzan pun termasuk bid'ah, karena Nabi sendiri pun tidak pernah melakukan adzan. Adzan itu adanya syariat adzan ketika Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabatnya bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Maka ada yang memberikan saran dan memberikan gagasan, ya Rasulullah pakai trompet saja jangan, itu seperti mirip orang Yahudi. Kemudian ya Rasulullah pakai lonceng saja jangan, karena itu seperti mirip orang Nasrani. Kemudian Rasulullah pakai api jangan, karena itu seperti mirip orang Majusi. Maka ada sahabat
Yang ketika itu diskusinya sudah selesai, tapi tidak ada solusi pada waktu itu. Kemudian mereka pulang. Ada sahabat yang di malam harinya, kalau di dalam Bulughul Maram nanti Kitabul Adzan ada. Saya lupa juga nama sahabat tersebut. Tapi ada 2 sahabat, termasuk Umar bin Khattab yang bermimpi demikian. Di kala mimpinya adalah diajarkan lapat-lapat adzan. Sahabat tersebut datang kepada Rasulullah kemudian mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bermimpi. Tadi malam saya bermimpi begini dan begini," yaitu diajarkan lapat-lapat adzan. Maka kata Rasulullah, ajarkan kepada Bilal, huwa andal sultan, karena Bilal itu suaranya lebih nyaring. Kemudian ketika Umar mendengar hal tersebut, Umar pun menyatakan, saya pun demikian, bermimpi demikian, begitu. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Jadi yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang di luar ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi kalau yang termasuk kepada sunnah takriri adalah termasuk diantara ketentuan yang dilegitimasi oleh beliau, oleh Rasulullah, gitu ya. Termasuk pententuan nanti di dalam syariat Jumat, gitu ya. Zaman Utsman adzan itu berapa kali? 2 kali, begitu ya. Apakah Utsman bin Affan melakukan bid'ah? Begitu kan? Tapi Utsman bin Affan pada waktu itu punya ijtihad sendiri, maksudnya punya pemikiran. Ini disamakan dengan apa? Dengan seperti sholat atau seperti adzan awal, begitu ya. Hanya sebagai pengingat. Adzan awal itu kan mengingatkan orang-orang untuk bangun melaksanakan apa? Sholat tahajud, begitu ya. Kemudian karena orang-orang pada waktu itu sudah banyak, Utsman bin Affan pun sama, gitu ya. Memiliki kebijakan sebagai khalifah pada waktu itu untuk mengingatkan orang-orang bahwa pada hari itu adzan yang dilakukan sebelum adzan Jumat, bahwa adzan itu adalah sebagai pengingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, begitu. Dan itu pun dilakukannya bukan di masjid, tapi di mana? Di pasar, di menara, itu pun dilakukannya, dan jauh dari sebelum apa? Sebelum adzan Jumatnya, begitu ya. Jadi itulah kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, pertanyaannya, Utsman bin Affan ini melakukan bid'ah atau tidak? Ya, walaupun Ibnu Umar pun sangat tegas, karena Ibnu Umar itu adalah seseorang yang memang ingin menyerupai Rasulullah dalam setiap ibadahnya. Ibnu Umar pun tegas bahwa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah bid'ah, begitu, sampai mengatakan demikian. Tapi ada legitimasi dalam hal ini, gitu ya. Ada legitimasi dari Rasulullah. Di dalam hadisnya dikatakan dari Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian, gitu, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa addu biha bin nawajid, dan gigit, gitu, sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham, gitu. Dan maksudnya teh pegang dengan erat, gitu, sunnah tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat merupakan khususnya khulafaur rasyidin di sini adalah merupakan legitimasi yang sudah oleh Rasulullah SAW dibenarkan. Tapi apakah di zaman Ali setelahnya dilakukan demikian? Tidak. Jadi di zaman Ali sudah kembali lagi, gitu ya. Itu adalah kebijakan Utsman bin Affan. Jadi kalau mau melakukan seperti Utsman bin Affan, lakukan di mana? Jangan di masjid. Tapi lakukannya di mana? Di pasar, gitu ya. Di menara bahkan, gitu. Kalau mau begitu ya, itu jangan di masjid. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian saya masuk kepada syarah dari hadis ini, di mana Syekh Utsaimin beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan man ahdatsa fi amrina hada man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu bahwa raddun.
Wa qauluhu fahuwa radun ay mardudun. Yang dimaksud dengan radun itu adalah mardudun. Yang dimaksud adalah isim maf'ul, ditolak bukan tertolak gitu ya. Seperti begini, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Kata ar-rajim itu kan yang terkutuk, maksudnya adalah yang dikutuk begitu ya. Secara apa? Secara lugawi, secara bahasa. Kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini menjadi salah satu pokok dari pokok-pokok Islam, gitu ya. Dimana kalau hadis ini secara zahirnya, gitu ya, secara zahirnya menunjukkan adanya atau harusnya mutabaah kepada Rasulullah. Sedangkan hadis yang di awal innamal a'malu binniyat itu menunjukkan bahwa ibadah itu harus dalam keadaan ikhlas. Kalau dari innamal a'malu binniyat dari sisi batin gitu ya, maka hadis ini menunjukkan dari sisi zahirnya begitu ya. Dari sisi zahirnya bahwa ibadah yang tidak ada ketentuannya dalam syariat, ibadah yang tidak ada ketentuannya di dalam agama, maka hal itu tertolak. Oleh karena itu dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil ibadati at-tawakkuf. Asal dalam ibadah mah pokok dalam ibadah itu diam gitu sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi jangan sampai begini. Ketika misalkan kita melakukan sesuatu yang baru di dalam hal agama, jangan ditanya ada nggak dalil yang melarangnya gitu. Jadi dalam urusan ibadah mah jangan cari dalil yang melarang, tapi dalil yang memerintahkan. Karena pokok di dalam agama itu diam, cicing begitu ya, sampai ada dalil yang memerintahkan. Beda lagi dengan dalam urusan muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahah. Asal dalam muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Begitu, makanya di dalam urusan muamalah mah yang dicari itu dalil yang melarang. Contoh gitu kan seperti gini, man gosya falaisa minna, barang siapa yang menipu bukan bagian dari umat kami. Itu adalah larangan begitu. Larangan menipu karena dalam muamalah begitu. Jadi kalau dalam ibadah yang dicari bukan larangan tapi perintah. Tidak ada gitu ya. Dalil yang menunjukkan atau dalil yang menjelaskan sholat subuh 3 rakaat tidak akan pernah ada begitu. Karena yang dicarinya bukan larangan tapi perintah. Kemudian maka dari hadis ini ya para ulama sepakat anal ibadat la tasihu idza ijtama'at amrayni, bahwa ibadah itu tidak sah kecuali berkumpul 2 perkara. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Jadi hadis ini berkaitan dengan mutaba'ah terhadap Rasul. Maka dari hadis ini kita akan mendapatkan petunjuk begitu ya. Kita akan mendapatkan faidah. Yang pertama adalah tahrimu ihdatsi syai'in fi dinillah ya walau an husni qasdin, yaitu haramnya mengadakan sesuatu dalam agama Allah walaupun tujuannya adalah baik begitu. Jadi kalau niatnya baik tapi kaifiatnya salah juga salah begitu. Jadi niat baik harus dengan kaifiat yang benar begitu. Kemudian walau kanal qalbu ya yarukul idzalika, walaupun hati itu ikhlas gitu ya, walaupun hati itu ikhlas melakukan amalan tersebut, tapi kalau amalan tersebut tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka amalan tersebut tetap tertolak. Jadi walaupun ikhlas gitu ya. Kemudian waliyalama annal mutaba'ata la tatahaqqaqu, dan perlu diketahui bahwasannya mutaba'ah itu la tatahaqqaqu, tidak akan terrealisasi illa idza kanal amalu muwafiqan li syariati, kecuali gitu ya amal itu cocok gitu ya, amal itu sesuai dengan syariat fi umuri sitatin, dalam 6 perkara. Jadi yang disebut cocok dengan syariat itu harus cocok dalam 6 perkara. Ini yang dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Yang pertama adalah sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga ukurannya, yang keempat kaifiatnya, dan yang kelima waktunya, dan yang keenam tempatnya.
Jadi kalau memenuhi 6 ini, kita sesuai dengan yang 6 ini, maka hal itu muwafiqon lis syariah, yaitu cocok dengan syariat. Yang pertama bahwa an yakunal amalu muwafiqon lis syariati li fi sababihi. Yang pertama, amal itu harus cocok terhadap syariat dalam sisi sebabnya, gitu ya. Oleh karena itu, ya wadalika bi ayyab alal insanu ibadatan lisababin lam yaj'alhu Allah taala sababan. Ya, oleh karena itu hendaklah seorang atau hendaklah manusia melaksanakan ibadah karena satu sebab, gitu ya. Lam yaj'alhu Allah taala sababan, yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Contoh misalkan an yusolliya rakaataini kullama dakhala baitahu wa yattahidaha sunnatan. Seseorang yang dia sholat 2 rakaat ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan ia menjadikannya sebagai sunnah, maka amalan tersebut adalah tertolak. Kenapa? Karena tidak ada syariat yang namanya tahiyatul bait, gitu ya. Tidak ada yang tidak ada namanya tahiyatul bait, menghormati rumah. Adanya juga tahiyatul masjid, begitu. Kalian tahiyatul masjid papan ada, gitu ya. Idza dakhala ahadakumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, pala yajlisanna, maka janganlah duduk hatta yusolli rakaataini, sampai ia salat 2 rakaat, itu tahiyatul masjid. Maka ketika seseorang menetapkan setiap saya pulang ke rumah, setiap saya masuk ke rumah, saya akan sholat 2 rakaat, ini mah tidak sesuai dengan sebab syariat, begitu. Maka ini yang disebut dengan bid'ah, begitu. Kemudian yang kedua, an yakunal amalu muwafiqan li syariati fil jinsi. Ya, keadaan amal itu harus cocok, harus sesuai dengan syariat dalam sisi jenisnya, gitu ya. Contohnya, lau anna ahadan doha biparosin, kalau seandainya seseorang berkurban tapi biparosin, dengan kuda, gitu ya. Boleh tidak berkurban dengan kuda? Tidak boleh, karena syariatnya jenisnya sudah ditentukan. Apa saja? Unta, sapi, kambing, begitu kan? Maka tidak boleh kita berkurban dengan kuda. Tapi boleh tidak kalau saya misalkan menyembelih kuda dan saya sedekahkan dagingnya kepada warga, boleh tidak? Boleh, dah itu mah sedekah, begitu. Dulu Pak, saya kondisi sedang lagi SD, gitu, ada karena di dekat rumah saya memang pekerjaannya rata-rata tukang andong, gitu ya. Keretek, lamun orang sorang menyebut nanti keretek, gitu. Duka tadi Bogor mana namanya Adelman, gitu ya. Nah, kebetulan kudanya itu dicuri, begitu. Dicuri tapi pada waktu itu diambil dagingnya, gitu. Jadi entah ya disembelih dulu dan diambil dagingnya, ada sisa, begitu. Nah, akhirnya tuh dibagi-bagikan kepada masyarakat. Allah alam, pada waktu itu saya waktu itu masih kecil, nggak tahu apakah penyembelihannya itu sesuai syariat atau tidak, Allah alam. Tetapi maksudnya begini, ketika kita menyembelih kuda dengan maksud bukan untuk berkurban, begitu ya, tetapi hanya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, itu boleh. Tetapi ketika menetapkan berkurban dengan kuda, itulah sesuatu yang tidak boleh, dan itu bid'ah, gitu ya, fi jinsin, dalam hal jenis, begitu ya. Kemudian yang ketiga, an yakunal amalu muwafiqan li syariati fil qadri, gitu. Yang ketiga, amal itu harus cocok, harus sesuai dari sisi apa? Dari sisi ukurannya, gitu ya. Contohnya, gitu ya, contoh. Wa misalu dzalika, contohnya adalah rajulun tawaddaa arba'a marratin. Seseorang yang berwudu 4 kali, begitu ya. Boleh tidak berwudu 4 kali, gitu. Kalau dalam hadis mah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, gitu ya. Maka nah, guslukul li adwin arba'a marratin parrobi'atu la tuqbal, maksudnya begitu. Jadi
ketika berwudu, setiap anggota wudu itu 4 kali, maka yang 4 kalinya yang tertolak. Jadi yang keempatnya bukan berarti yang tertolak itu seluruhnya, bukan. Tapi yang tertolak itu yang keberapanya? Yang keempatnya. Jadi yang ke-1, ke-2, ke-3 mah tetap diterima. Yang keempatnya maksudnya mah. Jadi bukan semuanya jadi bid'ah, bukan gitu. Yang bid'ah itu yang keberapanya? Yang keempatnya. Kenapa? Karena ada hadis gitu ya. Qad jaa fil hadisi anna nabiyya tawaddu'a salasan. Karena datang gitu ya, ada hadis yang meriwayatkan atau hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah berwudu itu tiga kali, dan beliau berkata, wa man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Barang siapa yang melebihi dari 3 kali, faqad asaa, maka ia telah berbuat keburukan, begitu. Wa ta'adda, dan berlebihan, wa dzalama, dan telah berbuat dolim, gitu. Jadi cukupnya batas maksimal berapa? 3 kali. Nah ini fil qadri, dalam sisi ukuran, begitu. Sama misalkan sholat subuh teh sabaraha rakaat? 2 rakaat, mumpung subuh kene jam kene 4 rakaat weh gitu. Nah ini tidak boleh. Kemudian yang kelima ataupun misalkan begini, wa kadzalika law tawaddoa munakkasan bi an bada'a birrijli. Dan demikian pula kalaulah seseorang berwudu dengan cara dibalik. Kan biasanya mah kalau berwudu itu dimulai dari apa? Dari tangan. Ini mah dibalik dari kaki. Dari kaki boleh tidak? Tidak boleh, karena menyalahi aturan dari sisi jenisnya gitu ya. Aturan dari sisi ukurannya gitu. Kemudian yang keempat adalah an yakunal amalu muwafiqan li syariati fil kaifiyat. Ya, seseorang yang amal itu harus muwafiqan, harus sesuai terhadap syariat fil kaifiyat, dalam sisi kaifiyat, begitu ya. Contohnya adalah wa misaluhu lau anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka'a. Kalaulah seseorang sholat kemudian ia sujud sebelum ia ruku, begitu. Jadi sujud sebelum ia ruku, pas sholatuhu batilah, maka sholatnya batal karena ini tidak sesuai dengan kaifiyat. Yang kelima, an yakunal amalu muwafiqan li syariati fi zaman. Jadi amal itu harus cocok, harus sesuai dari sisi apanya? Waktu. Nah, dalam ibadah saya sering mengatakan, di dalam ibadah yang kita lakukan ada yang berkaitan dengan mikot makani, ada yang berkaitan dengan mikot zamani. Salat mikot makani, mikot zamani. Salat mikot makani, zamani salat mah gitu ya. Saum mikot makani, zamani. Zakat mikot makani, zamani. Waktu zakat mah ya. Nah yang berkaitan dengan makan itu apa? Cuma haji saja. Kalau umroh, haji juga, haji itu mikot makani dan mikot zamani gitu ya. Umroh mikotnya mikot makani saja. Zaman mah silahkan, tidak ditentukan. Kan kalau haji mah tetap harus pada bulan tertentu. Tidak boleh haji di bulan Syaban. Haji mah tetap saja di bulan Dzulhijjah. Dimulai dari tanggal berapa, Pak? Tanggal 8 sampai tanggal 13 begitu ya. Nah, itu dari sisi zaman ya. Kemudian yang juga seperti kita misalkan berkurban sebelum dilaksanakannya sholat Id, itu juga sama ya. Tidak sesuai dengan waktunya. Dan yang kelima adalah dan yang terakhir, yang keenam adalah an yakunal amalu muwafiqan li syariati fil makan gitu ya. Jadi amal itu harus cocok, harus sesuai dari sisi tempat gitu ya. Palau anna ahadan itaqafa fi ghairil masajid, ini contohnya dikatakan demikian. Bahwasanya kalau seseorang beritikaf bukan selain di masjid gitu ya, fil madrasah contohnya, di madrasah au fil bait atau di rumah, fa inna itaqafahu la yasihu, maka itikafnya tidak sah karena itikaf itu di masjid. Nah, ini jadi kata Syekh Utsaimin mah ada 6 perkara yang harus cocok dengan syariat.
Dari sisi apa? Sebab, jenis, kaifiat, kemudian apalagi ukuran, zaman dan juga tempat. Begitu. Maka kalau tidak cocok dengan hal ini maka bisa jatuh ke dalam bid'ah, perkara bid'ah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Sebagai terakhir saya sampaikan apa bahaya dari bid'ah itu, gitu ya. Bahaya dari bid'ah adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis bahwa di akhirat itu nanti ada sebuah telaga haud, ya, sebuah telaga yang dimana kalau kita minum sekali saja maka tidak akan pernah haus selamanya. Ada satu kaum yang Rasulullah tahu kepada mereka dan mereka pun tahu kepada Rasulullah, gitu ya. Kemudian tetapi dihalau, tidak boleh mendekat. Maka dikatakan, kenapa demikian? Karena engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelahmu, begitu ya. Maka Rasulullah mengatakan suhkon liman goyyarobadu, ba'di, jauh kepada orang yang mengubah setelahku. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah, terkadang satu lagi hadis ini suka dijadikan sebagai legitimasi bolehnya menciptakan atau mengadakan sebuah amalan, begitu. Apa di antara hadisnya? Man sanna sunatan fil Islam, gitu. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, sunatan hasanatan, contoh yang baik, ini suka dijadikan sebagai legitimasi boleh mengadakan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kan baik, gitu ya. Ini contoh yang baik, gitu. Harus tahu dulu sababul wurud hadis ini bukan berkaitan dengan sebuah ibadah. Justru dengan kaitannya dengan apa? Dengan bab sodako. Hadis ini mah karena sababul wurudnya, gitu, sebab hadis ini adalah ketika kabilah Mudor datang kepada Rasulullah, yang Rasulullah khawatir akan kefakiran dan kemiskinan mereka, maka Rasulullah berkhutbah dengan membacakan surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tangdur nafsum maqaddamat lighad. Begitu, setelah Rasulullah berkhutbah demikian, ada sahabat yang datang kepada Rasulullah dengan membawa segenggam kurma di tangannya. Kemudian ada sahabat lagi yang mengikuti jejak sahabat yang ini, maka datang adanya hadis itu seperti itu. Man sanna sunatan fil Islam, man sanna fil Islami sunatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, gitu ya, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Jadi kaitannya hadis ini dengan bab sedekah, bukan untuk legitimasi sebuah amalan yang boleh diada-adakan, amalan baru yang diada-adakan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat. Wabil khusus bagi pribadi saya sendiri, maka dipersilahkan bagi para jamaah apabila ada yang ingin ditanyakan, maka silakan. Kalau bisa saya jawab sekarang, insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak, ya kita PR-kan saja. Ya. Silakan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, mas saya tutup saja. Baik, kalau tidak ada, aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.